Pernah nggak sih, kamu bertahun-tahun bersahabat dengan seseorang, tapi diam-diam, hati kamu berubah? Kamu mulai merasa nyaman, takut kehilangan, tapi juga takut merusak semuanya. Itulah cerita kita hari ini, kisah tentang cinta yang tumbuh dari persahabatan. Apakah harus diperjuangkan, atau justru dilepaskan? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang, mari kita masuk ke cerita. Bagian 1. Sejarah persahabatan itu dimulai. Ini adalah kisah tentang Arga dan Safa. Dua remaja yang pertama kali bertemu di bangku SMP, di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Barat. Arga, anak laki-laki pendiam, penyuka buku, dan selalu duduk di barisan tengah. Safa, ceria, periang, selalu punya banyak teman. Mereka berdua dipertemukan oleh hal paling sederhana, tugas kelompok. Saat itu guru membagi kelas menjadi pasangan-pasangan untuk membuat proyek sejarah. Takdir mempertemukan mereka. Dan sejak hari itu, mereka tak terpisahkan. Mereka belajar bersama, pulang bareng, saling ejek, saling bantu. Tidak pernah ada naksir-naksiran, setidaknya saat itu. Hubungan mereka murni persahabatan. Tahun berganti. Masuk SMA, masih satu sekolah. Meski kelas berbeda, mereka tetap sahabat paling dekat. Dan di titik inilah, sesuatu mulai berubah. Bukan sedramatis film, bukan secepat jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi perlahan, diam-diam, dan tanpa disadari. Bagian 2, mulai tumbuh rasa. Semuanya dimulai sangat sederhana. Safa mendadak lebih perhatian. Ia selalu bertanya, "Kamu udah makan belum?" Atau, "Pulang bareng yuk, aku nungguin." Arga yang awalnya cuek mulai merasakan sesuatu. Ada detak aneh setiap kali Safa tertawa. Ada kegugupan setiap kali mereka berdua jalan berdua. Ada rasa posesif setiap melihat Safa dekat dengan cowok lain. Arga bertanya pada dirinya sendiri, kenapa hatinya seperti menolak ketika melihat Safa tertarik pada orang lain? Tapi karena takut kehilangan persahabatan itu, Arga memilih diam. Sementara Safa, ia sama sekali tidak sadar. Baginya, Arga adalah rumah. Tempat paling aman untuk pulang ketika hari berat. Bagian 3, fase penyangkalan. Cinta yang tumbuh dari persahabatan tidak langsung diterima. Biasanya diawali penolakan pada diri sendiri. Arga berkata dalam hati, ini cuma fase. Nanti juga hilang. Dia sahabat gue, titik. Namun setiap hari, perasaan itu justru semakin kuat. Sampai suatu hari, Safa mengirim pesan. "Ga, aku mau cerita sesuatu. Tapi jangan ketawain ya. Aku kayaknya suka sama seseorang." Jantung Arga seperti jatuh ke tanah. Dia tersenyum di layar HP, tapi hatinya pecah dalam diam. Saat itulah Arga sadar, dia tidak hanya sayang sebagai sahabat, tapi benar-benar jatuh cinta. Bagian 4, orang ketiga muncul. Cowok itu bernama Ryan. Atlet basket, populer, dan memang tampak cocok dengan Safa. Arga mencoba mendukung. Ia pura-pura bahagia saat Safa cerita betapa perhatian Ryan. Tapi setiap malam, ia tertidur dengan perasaan kosong. Hubungan Safa dan Ryan semakin dekat. Mereka sering jalan berdua, sering saling chat sampai malam. Arga berusaha tetap ada. Tapi yang paling menyakitkan bukan ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang, melainkan ketika kamu harus pura-pura bahagia melihatnya memilih orang lain. Bagian 5, muncul konflik batin. Hari demi hari, Arga semakin tersembunyi dari kehidupan Safa. Bukan karena Safa menjauh, tapi karena Arga sendiri yang menghindar. Dan Safa menyadarinya. Suatu sore, Safa muncul di depan rumah Arga tanpa kabar. "Safa, Ga, lo kenapa sih belakangan ini? Gue ngerasa lo jauh." "Arga, gue sibuk." "Safa, sibuk apa? Bahkan bales chat gue aja jarang." Arga diam. Ia ingin jujur. Tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. "Safa, Ga, gue kehilangan sahabat gue sendiri." Arga merasa hatinya diremas. Ia ingin berkata, "Saf, gue menjauh karena gue jatuh cinta sama lo." Tapi kata itu tidak pernah keluar. Bagian 6, momen yang mengubah semuanya.
Pada suatu malam hujan deras, Safa menelpon Arga sambil menangis. Ryan selingkuh. Arga langsung datang tanpa pikir. Dalam pelukan Arga, Safa menangis sejadi-jadinya. Dan saat itulah, sesuatu terjadi, hal yang membuat jantung Arga berhenti sejenak. Safa berbisik, "Ga, kalau gue jahat, gue bilang sekarang. Harusnya dari awal gue sama lo." Arga terdiam. Air mata Safa bercampur dengan hujan yang menetes dari payung kecil mereka. "Safa, tapi gue takut, kalau kita bareng, terus lo pergi. Gue kehilangan dua hal sekaligus, sahabat gue, dan orang yang gue sayang." Untuk pertama kalinya, Arga melihat mata Safa yang jujur, mata yang takut kehilangan dirinya. Bagian 7, Jeda. Setelah malam itu, semuanya berubah. Mereka saling menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena takut mengambil keputusan. Sahabat mereka bertahun-tahun terasa seperti berada di ambang jurang. Satu langkah salah, semuanya bisa hancur. Pertanyaan terbesar pun muncul, harus lanjut, atau mundur? Arga berjuang antara dua pilihan. Mengaku cinta, dengan risiko merusak segalanya. Atau mematikan perasaannya sendiri, demi mempertahankan persahabatan. Bagian 8, pengakuan itu akhirnya terjadi. Suatu sore di taman dekat sekolah, Arga mengajak Safa bicara. "Arga, Saf, gue nggak bisa terus kayak gini." "Safa, maksudnya?" Arga menarik napas panjang, seperti menumpahkan 5 tahun perasaan yang dipendam. "Arga, gue takut ngomong dari dulu, tapi gue harus jujur. Gue jatuh cinta sama lo." "Udah lama." Safa terdiam, menunduk, gemetar. Kata-kata itu bukan kejutan, tapi tetap membuatnya syok. "Safa, ga, gue juga sayang sama lo. Tapi gue takut, kalau kita gagal, gue bakal kehilangan lo selamanya." "Arga, gue juga takut. Tapi gue lebih takut lagi, kalau hidup gue jalan terus tanpa pernah berani nyoba sama orang yang paling berarti buat gue." Safa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini ia simpan akhirnya pecah. Bagian 9, keputusan. Mereka sepakat melakukan hal yang dewasa, walau mereka masih remaja. "Kita coba, tapi pelan-pelan. Kita masih sahabat, tapi kita juga mulai belajar jadi pasangan. Bukan hubungan yang manis seperti film. Bukan juga hubungan yang langsung mulus." Mereka melewati fase canggung, saling belajar, saling memahami. Tapi mereka melakukannya bersama. Dan ternyata, cinta yang tumbuh dari persahabatan itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bagian 10, epilog penutup. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus SMA, setelah melewati banyak naik turun, hubungan mereka tetap bertahan. Persahabatan yang berubah menjadi cinta, bukan cerita klise. Itu nyata, dan sering terjadi dalam hidup banyak orang. Tapi kunci sebenarnya bukan hanya soal siapa yang menyatakan duluan, melainkan keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Arga dan Safa membuktikan bahwa kadang, orang yang kita cari selama ini, sebenarnya sudah berdiri di samping kita sejak lama. Dan jika kamu sedang berada di posisi yang sama, jatuh cinta pada sahabatmu sendiri, mungkin kisah ini bisa menjadi jawabannya. Lanjut atau mundur? Pada akhirnya, hanya hatimu yang tahu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kamu ingin kami buat kisah cinta remaja apa lagi? Sampai jumpa di cerita berikutnya.